Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Puji serta syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat yang apabila kita menghitungnya, kita tidak akan dapat menghitungnya karena saking banyak nikmat yang telah Allah berikan. Di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat ihsan, sehingga kita masih bisa menjalankan kewajiban kita sebagai hambanya, yaitu berpuasa. Salawat serta salam mari kita curah limpahkan kepada sang revolusioner peradaban, sebaik-baik pemimpin, sebaik-baik manusia, yakni Habibana wa Nabiyana wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para ahli baiknya, para tabi'innya, para atba'u tabi'in, dan semoga sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa menggenggam erat risalah yang telah beliau bawa. Ayuhal ikhwah, bulan Ramadan merupakan bulan yang istimewa. Kenapa istimewa? Karena apabila kita bisa melewati bulan Ramadan sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulullah SAW, maka kita akan keluar dari bulan Ramadan dengan menjadi seorang pribadi yang tangguh. Kepribadian tangguh seperti apa yang dimaksud? Pribadi pertama yaitu menjadi orang yang bersyukur. Kenapa bersyukur? Karena dengan datangnya bulan Ramadan, kita bisa mudah untuk banyak melakukan hal-hal kebaikan. Di bulan ini juga pintu-pintu surga dibuka seluas-luasnya, pintu neraka ditutup rapat-rapat, dan setan-setan dibelenggu. Maka kita selaku hamba Allah sepatutnya untuk bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, yaitu dengan datangnya bulan Ramadan ini. Seperti dalam firman-Nya Quran surat Ibrahim ayat 7 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa id ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Yang artinya, dan ingatlah ketika Tuhan memaklumkan, wahai hambaku, jika engkau bersyukur terhadap nikmatku, maka akan aku tambah nikmatku kepadamu. Dan jika engkau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangatlah besar. Nah, selain bersyukur, pada bulan Ramadan ini juga kita dilatih untuk menjadi pribadi yang sabar. Misalnya dalam hal kecil, yaitu ketika kita melihat makanan yang halal. Karena sehalal apapun makanan, jika adzan maghrib belum berkumandang, maka kita tidak dapat memakannya. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 153 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bish-shabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Yang artinya, wahai orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan sholat, karena sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Maka sepatutnya bagi kita untuk menjadi pribadi yang sabar, terutama di bulan Ramadan. Dan ilmu tasawuf dikatakan, jika engkau mengeluh akan teriknya matahari pada siang hari, maka bersabarlah karena sebentar lagi malam akan datang. Dan jika engkau mengeluh akan dinginnya malam hari, maka bersabarlah karena sebentar lagi pagi akan datang. Namun, jika engkau mendapati manfaat dari teriknya matahari, maka engkau dapat mensyukuri atas teriknya matahari tersebut, karena dengan adanya terik matahari, baju-bajumu yang masih basah akan menjadi kering. Adapun pada poin ketiga, yaitu dalam bulan Ramadan kita dapat mudah untuk melakukan hal-hal baik untuk orang lain, yaitu menjadi orang yang bermanfaat untuk orang lain. Karena dalam suatu hadis dikatakan, barang siapa yang memberi makan kepada orang yang berpuasa, maka baginya pahala seperti orang yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Juga Rasulullah SAW bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas, rawahu At-Tabrani. Sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat bagi manusia yang lainnya.
Anjuran untuk bermanfaat bagi orang lain itu bisa diilustrasikan seperti sebuah cermin. Jika yang kita lakukan berupa kebaikan kepada orang lain, maka yang berbalik kepada kita yaitu kebaikan pula. Dan apabila yang kita lakukan kepada orang lain yaitu sebuah kejahatan, maka yang berbalik kepada kita adalah kejahatan pula. Seperti itulah timbal balik apa yang kita lakukan kepada orang lain. Juga Allah berfirman dalam Quran Surat Ar-Rahman ayat 70 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, hal jazaa'ul ihsan illal ihsan, yang artinya tidak ada kebaikan, tidak ada balasan untuk kebaikan melainkan kebaikan pula. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Sekerus-kerus ikan pasti ada dagingnya, segemuk-gemuk ikan pasti ada tulangnya. Ambil baiknya, buang buruknya. Akhirul kalam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.